Pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, beberapa pasukan pengawal kepresidenan, Cakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri bersama pasukan lain menculik dan membunuh 6 orang jenderal. Pada peristiwa itu Jenderal A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata berhasil lolos. Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jenderal Soeharto. Mayor Jenderal Soeharto tidak masuk target gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau G30S PKI karena dia bukan termasuk jenderal yang secara terbuka menolak permintaan PKI untuk mempersenjatai Angkatan Kelima. Selain itu Soeharto adalah jenderal yang tidak diperhitungkan baik oleh pimpinan PKI maupun rekannya di militer. Ia hanya dianggap sebagai pengikut Jenderal A.H. Nasution yang tidak memiliki potensi untuk memukul percobaan kudeta tersebut. 27. Dalam pandangan DNAIDIT, Soeharto hanyalah seorang jenderal pendiam, penganut kejawen, tidak mengerti politik, oportunis dan tidak punya banyak kawan maupun jaringan, terlebih taraf internasional. Pandangan tersebut beralasan, karena banyak orang memandang Soeharto sebagai jenderal berpendidikan rendah dibanding jenderal lainnya yang bahkan banyak disekolahkan ke luar negeri oleh Soekarno atau A.H. Nasution. Presiden Soekarno pun awalnya memandang remeh Soeharto sebagai seorang jenderal yang sekedar keras kepala, kaku, kuno, dan sangat pendiam. Hal tersebut dibuktikan Soekarno yang sebenarnya memilih Maijen Pranoto Rekso Samudro sebagai pengganti Jenderal Ahmad Yani, ketimbang Soeharto yang lebih senior dari Pranoto. Beberapa sumber mengatakan, motif pasukan Cakrabirawa yang terlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan pada hari ABRI, tanggal 5 Oktober tahun 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Maijen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrat yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah tanggal 11 Maret Super Semar dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Keputusan yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G30S gerakan tanggal 30 September. Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro-Soekarno dan komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis PKI, membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500.000 tersangka komunis kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar operasi komunis Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. B.N. Huang, bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa itu merupakan suatu pertolongan besar bagi angkatan bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana Anda harus memukul keras pada saat yang tepat. Howard Vanderspiel, ahli Indonesia di State Department's Bureau of Intelligence and Research di 1965, tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya. Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer. Setelah dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober tahun 1965, ia segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Tepat tanggal 11 Maret tahun 1966,
dia menerima surat perintah 11 Maret Super Semar dari Presiden Soekarno melalui 3 jenderal, yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Isi Super Semar adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden Panglima Tertinggi, Panglima Besar Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Sehari kemudian, tanggal 12 Maret tahun 1966, Menpangat Letjen Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G30S PKI, sidang istimewa MPRS pada Maret tahun 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai Jenderal Bintang 4 pada tanggal 1 Juli tahun 1966 ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan TEP MPRS nomor 33 1967 pada tanggal 22 Februari tahun 1967. Selaku pemegang ketetapan MPRS No XXX 1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui sidang istimewa MPRS, pada tanggal 7 Maret tahun 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada tanggal 12 Maret tahun 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno, Nawab Sara, ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS TEP MPRS No XLIV MPRS 1968 pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan. Pada tanggal 1 Juni tahun 1968 lama. Mulai saat ini dikenal istilah Orde Baru. Susunan kabinet yang diumumkan pada tanggal 10 Juni tahun 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan, Rencana Pembangunan 5 tahun I. Pada tanggal 15 Juni tahun 1968, Presiden Soeharto membentuk tim ahli ekonomi presiden yang terdiri atas Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardana, Prof. Dr. Moh Satli, Prof. Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Prof. Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Dr. Frans Seda, dan Dr. Radius Prawiro. Pada tanggal 3 Juli tahun 1971, Presiden mengangkat 100 anggota DPR dari Angkatan Bersenjata dan memberikan 9 kursi wakil Provinsi Irian Barat untuk wakil dari Golkar. Setelah menggabungkan kekuatan-kekuatan partai politik, Soeharto dipilih kembali menjadi presiden oleh Sidang Umum MPR TEP MPR No IX MPR 1973 pada tanggal 23 Maret tahun 1973 untuk jabatan yang kedua kali. Saat ini, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mendampinginya sebagai wakil presiden. Pada usia 55 tahun, Soeharto memasuki masa pensiun dari dinas militer, Kepres nomor 58 ABRI 1974. Pencapaian puncak di dunia politik turut melengkapi kisahnya hidupnya sebagai seorang penguasa. Setelah mencapai posisi pucuk di Republik, geliat kekuasaannya mulai metampakkan taringnya. Pada tanggal 20 Januari tahun 1978, Presiden Soeharto melarang terbit 7 surat kabar, yaitu Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi, dan Pos Sore. Beberapa di antaranya kemudian meminta maaf kepada Soeharto. Pada tanggal 22 Maret tahun 1978, Soeharto dilantik kembali presiden untuk periode ketiga kalinya dan Adam Malik sebagai wakil presiden. Sidang Umum MPR tanggal 1 Maret tahun 1983 memutuskan memilih kembali Soeharto sebagai presiden dan Umar Wirahadikusuma sebagai wakil presiden. Melalui TEP MPR Nove tahun 1983, MPR mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Maret tahun 1983, Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan 4 yang terdiri atas 21 menteri, 3 menteri koordinator, 8 menteri muda, dan 3 pejabat setingkat menteri. Pada tanggal 1 Januari tahun 1984, Presiden Soeharto mengisi formulir keanggotaan Golkar dan sejak itu ia resmi menjadi anggota Golkar.
Beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara Barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik. Jenderal Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan 2 badan intelijen, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib, dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional, BAKIN. Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut musuh negara, dihukum mati, meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990. Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan, CIA melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timur Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990-an. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengunjungi Washington pada 1995, pejabat administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah orang seperti kita, atau orang golongan kita. Pada tanggal 12 Maret tahun 1967 Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia oleh MPR sementara. Setahun kemudian, pada tanggal 27 Maret tahun 1968 dia resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN. Ekonomi Indonesia benar-benar amburadul di pertengahan 1960-an. Soeharto pun kemudian meminta nasihat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai mafia berkelahi. Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini, kesuksesan mereka tidak bisa dimungkiri. Peran Sujono Humardani sebagai asisten finansial besar artinya dalam pencapaian ini. Di bidang sosial politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai asisten untuk masalah-masalah politik. Menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan partai politik. Musim dingin yang membekap kota Roma ketika itu turut menggigit tubuh setiap peserta konferensi ke-23 Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO. Tidak kurang dari 165 negara anggota mengirimkan wakilnya ke perhelatan yang membetot perhatian mata dunia terhadap Indonesia kala itu. Presiden Soeharto yang sukses mengantarkan Indonesia dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi swasembada didapuk maju ke podium untuk memberikan pidatonya. Dia menyerahkan bantuan 1 juta ton padi kering, gabuh, dari para petani untuk diberikan kepada rakyat Afrika yang mengalami kelaparan. Jika pembangunan di bidang pangan ini dinilai berhasil, itu merupakan kerja raksasa dari seluruh bangsa Indonesia, kata Presiden Soeharto dalam pidatonya. Karena itu, FAO mengganjar keberhasilan itu dengan penghargaan khusus berbentuk medali emas pada tanggal 21 Juli tahun 1986. Prestasi Soeharto di bidang pertanian memang fantastik atau dahsyat. Indonesia mengecap swasembada besar mulai 1984. Produksi besar pada tahun itu mencapai 25,8 juta ton. Padahal, data 1969 beras yang dihasilkan Indonesia hanya 12,2 juta ton. Hasil itu memaksa Indonesia mengimpor beras minimal 2 juta ton. Sebab itu, pada tanggal 10 Maret tahun 1988, Soeharto kembali terpilih sebagai presiden oleh MPR yang kelima kalinya. Posisi wakil presiden diserahkan kepada Sudarmono setelah bersaing dengan Dr. Hajailani Naro SH Ketua Umum DPP PPP. Sekali lagi, mata dunia tertuju lagi kepada seorang Soeharto. Karena sukses dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, Presiden Soeharto mendapat piagam penghargaan perorangan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, di New York pada tanggal 8 Juni tahun 1989.
Kenaikan produksi pangan tidak banyak berarti jika pertambahan jumlah penduduk tidak terkendali, tandas Soeharto. Dia dianugerahi UN Population Award, penghargaan tertinggi PBB di bidang kependudukan. Penghargaan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Javier de Cuellar di markas besar PBB, New York bertepatan dengan ulang tahun Soeharto yang ke-68 pada tanggal 8 Juni tahun 1989. Soeharto makin dilirik ketika berhasil menegakkan harkat bangsa Indonesia di latar ekonomi Asia. Di ASEAN, dia dianggap berjasa ikut mengembangkan organisasi regional ini sehingga diperhitungkan di dunia. Tanpa kebaikan dan kehadiran Soeharto, kami akan menghabiskan banyak jatah produk domestik bruto di bidang pertahanan, ujar Perdana Menteri Australia Paul Keating ketika itu. Paul Keating menyebut Soeharto sebagai ayah. Dalam bukunya, Soeharto Political Biography, Robert Edward Elson menulis, Soeharto adalah tokoh yang amat penting selama abad XX di Asia. Dua Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon dan Ronald Reagan juga memuji gebrakan Soeharto. Tetapi, Soeharto mengklaim dirinya anak petani dengan nilai-nilai biasa yang tidak berambisi menguasai negeri Indonesia dan mendahului kepentingan bangsa. Saya di rumah, di antara istri dan anak-anak merasa sebagai seorang biasa, hanya secara kebetulan diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin negara ini sebagai presiden, tutur Soeharto dalam suatu temu wicara pada peringatan Hari Ibu ke-67 di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 22 Desember tahun 1989. Sebab itu, pada tanggal 14 September tahun 1991, Presiden Soeharto menolak permintaan Amerika Serikat untuk memperoleh pangkalan militer di Indonesia setelah pindah dari Filipina. Soeharto dipilih oleh MPR sebagai presiden untuk yang ke-6 kalinya pada tanggal 10 Maret tahun 1993. Kali ini, Try Sutrisno sebagai wakil presiden. Setelah 6 kali berturut-turut ditetapkan MPR sebagai presiden, Soeharto mulai menyatakan jika dirinya tidak berambisi menjadi presiden seumur hidup tanggal 12 Maret tahun 1994. Pada kepemimpinannya periode ini, Presiden Soeharto memberhentikan Prof. Dr. Satrio Budi Harjo Judono selaku Menteri Perdagangan sebelum akhir masa jabatan tanggal 6 Desember tahun 1995. Soeharto yang mengawali kekuasaannya sebagai pejabat presiden pada tanggal 12 Maret tahun 1967 dan menjadi presiden pada tanggal 27 Maret tahun 1968 terus menggenggam jabatan itu selama 31 tahun. Semula ada yang memperkirakan bahwa Soeharto akan menolak pencalonannya kembali sebagai presiden untuk periode yang ke-6 pada tahun 1998 setelah istrinya meninggal dunia pada tanggal 28 April tahun 1996. Perkiraan itu ternyata keliru. Ketika usianya mencapai 75 tahun, ia bukan saja bersedia untuk dicalonkan kembali tetapi menerima untuk diangkat kembali sebagai presiden untuk periode tahun 1998 sampai tahun 2003. Ia menerima penganugerahan bintang 5 atau pangkat jenderal besar saat berusia 76 tahun, tanggal 29 September tahun 1997. Pada tanggal 25 Juli tahun 1996, Presiden Soeharto menerima PDI pimpinan Surjadi dan menolak kepemimpinan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 2 hari kemudian terjadi peristiwa tanggal 27 Juli. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.